Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala masih mengaruniakan kepada kita, masih memberikan kesempatan kepada kita untuk bertemu dengan salah satu bulan yang sangat mulia ini, bulan agung yang merupakan sayyidus syuhur, yaitu bulan suci Ramadan. Maka hendaknya kita sebagai orang muslim harus bergembira, harus berterima kasih, harus bersyukur kepada Allah karena masih diberikan kesempatan bisa bertemu dengan bulan suci Ramadan ini. Karena berapa banyak orang yang mungkin sangat rindu dengan bulan suci Ramadan, akan tetapi Allah tidak memberikan kesempatan kepada mereka untuk bertemu dengan bulan suci Ramadan. Yang tidak sampai kepada bulan suci Ramadan, mereka terlebih dahulu dipanggil untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya sekali lagi hendaknya kita bersyukur kepada Allah karena masih diberikan kesempatan bertemu dengan bulan suci Ramadan ini. Hendaknya kita yang diberikan kesempatan bertemu dengan bulan suci Ramadan ini, maka kita semaksimal mungkin, sebisa mungkin, sekuat kita untuk memanfaatkan bulan Ramadan ini sebagai bulan untuk kita meningkatkan lagi ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana caranya agar di bulan Ramadan ini setelah berakhir nanti, Ramadan tidak hanya berakhir begitu saja tanpa ada arti sedikit pun bagi kita. Maka yang saat ini kita sudah berada di hari yang ketiga di bulan Ramadan tahun ini, mari kita pergunakan bulan Ramadan ini sebaik mungkin. Kita gunakan bulan Ramadan ini untuk kita mendekatkan diri kita lagi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bulan Ramadan kita jadikan yang di dalamnya diwajibkan kepada kita melaksanakan puasa, yang tujuan daripada puasa itu sendiri adalah la'allakum tattaqun, untuk menjadikan diri kita agar lebih bertakwa lagi, menjadikan diri kita sebagai insan-insan yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itulah tujuan daripada puasa itu sendiri, yaitu agar menjadikan diri kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hendaknya mari kita manfaatkan di awal-awal bulan Ramadan ini dengan mengisinya dengan berbagai aktivitas, berbagai macam ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun salah satu ibadah yang bisa kita lakukan di dalam bulan Ramadan ini, yaitu salah satunya selain melaksanakan puasa, selain melaksanakan puasa di bulan Ramadan ini, salah satunya adalah kita memperbanyak membaca Al-Quran. Hendaknya kita memperbanyak tadarrus Al-Quran, membaca Al-Quran. Baik Al-Quran itu dibaca sendiri-sendiri ataupun dibaca secara bersama-sama. Atau yang lebih sering kita sebut dengan tadarrus. Satu orang yang membaca, yang lainnya menyimak. Seperti itu. Maka adapun kita, selain tadarrus itu, kita bisa membaca Al-Quran itu sendiri. Makanya kita yang membaca Al-Quran di dalam bulan suci Ramadan ini, mumpung masih kita berada di awal bulan Ramadan, di hari yang ketiga, maka hendaknya kita memiliki target. Makanya kita itu harus memiliki target ketika membaca Al-Quran. Target yang dimaksudkan itu begini. Ini dalam bulan Ramadan umpamanya, saya targetnya minimal harus hatam Al-Quran 1 kali. Minimal. Jadi kalau 1 bulan ini di dalam bulan Ramadan kita hanya punya target 1 kali hatam Al-Quran, berarti itu kan harus kita baca
dalam satu hari satu juz, karena Al-Quran ini adalah 30 juz. Jadi kalau kita baca satu hari satu juz, maka 30 hari nantinya kita bisa hatam Al-Quran satu kali. Itu kalau kita punya target cuman hatam satu kali. Tapi usahakan jangan sampai kita punya hanya targetnya satu kali hatam. Kita harus punya target lebih dari satu kali. Akan tetapi mungkin di antara kita tidak punya waktu yang banyak untuk membaca Al-Quran. Contoh umpamanya kalau targetnya tadi ingin hatam dalam bulan Ramadan ini satu kali. Itu kan satu hari harus membaca Al-Quran satu juz. Maka caranya agar tidak memerlukan waktu yang banyak. Kalau kita harus baca satu kali langsung satu juz itu takutnya berat ya bagi yang sibuk. Bagi yang sibuk untuk baca Al-Quran satu kali duduk langsung satu juz itu rasanya berat. Akan tetapi agar tidak berat ada tipsnya, ada cara-caranya agar kita tidak berat ketika membaca Al-Quran, agar tidak memerlukan waktu yang banyak. Artinya jangan sampai usahakan satu juz itu jangan dibaca sekali duduk. Langsung selesai satu juz, tidak. Akan tetapi satu juz itu kita bagi-bagi, harus dibaca berapa kali gitu ya. Contoh begini, yang punya target satu kali hatam di dalam bulan suci Ramadan ini, maka hendaknya begini. Ini tipsnya ya. Tips mudah untuk menghatamkan Al-Quran atau cara mudah untuk menghatamkan Al-Quran dengan target yang sudah kita tentukan itu. Ini mudah sekali caranya ya. Makanya ini caranya sangat mudah, tinggal nanti didengarkan ini baik-baik. Kemudian setelah itu tinggal dipraktekkan saja. Karena ini sangat mudah. Maka yang pertama, kita harus punya target dulu. Targetnya mau satu kali hatam kah selama satu bulan di dalam bulan suci Ramadan ini, atau mau 2 kali hatam atau 3 kali hatam, dan berapa kali pun saja. Ini adalah cara yang sangat mudah untuk kita hatam. Contoh seperti ini. Bagi yang ingin hatam satu kali, kenapa kita dianjurkan untuk memperbanyak membaca Al-Quran di dalam bulan suci Ramadan ini? Karena sudah kita ketahui bersama bahwa di dalam bulan suci Ramadan ini merupakan bulan diturunkannya Al-Quran oleh Allah. Di dalam bulan suci Ramadan diturunkan Al-Quran. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam Al-Quran, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran, kata Allah. Syahrul Ramadan, di dalam bulan suci Ramadan, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Bulan Ramadan, kata Allah, yang diturunkan di dalamnya Al-Quran. Jadi Al-Quran itu dulunya diturunkan oleh Allah pertama kali adalah di dalam bulan suci Ramadan. Maka hendaknya mari kita memperbanyak, kita tingkatkan lagi membaca Al-Quran di dalam bulan suci Ramadan ini yang merupakan bulan diturunkannya Al-Quran itu sendiri. Maka caranya, tipsnya agar kita mudah untuk membaca Al-Quran, tipsnya caranya agar kita mudah untuk menghatamkan Al-Quran. Maka dengarkan ini baik-baik. Yang pertama, hendaknya kita harus punya target terlebih dahulu. Ini bisa istiqomah, bahkan kita membaca Al-Quran bisa istiqomah karena waktunya tidak terlalu lama, tidak terlalu panjang untuk menghatamkan Al-Quran itu. Pertama kita harus punya target. Targetnya boleh satu kali hatam, minimal satu kali hatam selama bulan suci Ramadan ini. 2 kali, 3 kali dan seterusnya. Jadi kalau kita sudah punya target untuk hatam berapa kali, kita contohkan untuk yang hatam satu kali dulu. Kalau sudah punya target nih, saya harus hatam Al-Quran di dalam bulan suci Ramadan ini satu kali. Maka caranya, tipsnya agar mudah, kita kan punya Al-Quran, kita punya Al-Quran yang menggunakan mushaf Utsmani. Itu kan dalam satu juz terdapat 10 lembar, terdapat 10 lembar Al-Quran tuh, satu juznya,
Jadi satu juz itu terdiri dari 10 lembar. Ya, juz 1 10 lembar, juz 2 10 lembar, juz 3 juga 10 lembar dan begitu seterusnya. Ya, maka agar lebih mudah untuk menghatamkan Al-Qur'an ini, maka caranya ya, Al-Qur'an tadi sudah terdiri dari 10 lembar untuk satu juznya. Sedangkan kita sholat itu dalam sehari semalam itu kan 5 kali. Ya, zuhur, asar, maghrib, isya dan subuh. Ini caranya agar mudah membacanya, tidak memerlukan waktu yang lama juga, tidak memerlukan banyak waktu. Yang pertama, kita mulai membaca Al-Qur'an dari subuh umpamanya. Ya, Al-Qur'annya kan 10 lembar tuh tadi itu. Sholatnya 5 kali sehari semalam. Maka agar mudah, usahakan baca Al-Qur'an sebelum sholat subuh. Ya, baca Al-Qur'an sebelum sholat subuh itu 1 lembar. Ya, baca Al-Qur'an 1 lembar sebelum melaksanakan sholat subuh. Kemudian, berarti kita kan dapat 1 lembar sebelum sholat subuh. Kemudian setelah sholat subuh, ya, setelah melakukan sholat subuh, maka hendaknya baca lagi 1 lembar. Ya, 1 lembar sebelum melaksanakan sholat subuh, 1 lembar lagi setelah melaksanakan sholat subuh. Berarti kita sudah baca Al-Qur'an 2 lembar. Kemudian begitu juga baca lagi nanti Al-Qur'an. Ya, kalau dibaca Al-Qur'an 1 lembar itu kan anggaplah 1 lembar itu kita baca 5 menit. Ya, jadi sisihkan waktu sebelum sholat subuh itu 5 menit untuk kita membaca 1 lembar. Dan juga sisihkan waktu 5 menit setelah sholat subuh untuk kita baca lagi 1 lembar. Udah dapat nih. Udah dapat 2 lembar berarti kita. Ya, udah dapat 2 lembar Al-Qur'an. Berarti kan hanya sisa 8 lembar. Ya, karena 1 juznya itu terdiri dari 10 lembar. Kemudian begitu juga berikutnya. Maka sebelum melaksanakan sholat zuhur itu baca lagi 1 lembar. Sisihkan lagi waktu 5 menit untuk membaca 1 lembar ini. Ya, jadi udah 3 lembar. Sebelum subuh, setelah subuh. Sebelum zuhur, udah dapat 3 lembar tuh. Kemudian begitu juga berikutnya setelah melaksanakan sholat zuhur, baca lagi 1 lembar. 5 menit lagi. Ya, 5 menit lagi. Berarti sudah dapat 4 lembar tuh. Ya, udah dapat 4 lembar. Ini kan cuma 5 menit, 5 menitan. Atau mungkin yang agak cepat bacanya tidak sampailah 5 menit itu 1 lembar. Ya. Jadi 4 menit udah, anggaplah 5 menitan gitu. 4 lembar ya udah cuma 20 menit tuh. Sebelum subuh, setelah subuh, sebelum zuhur, setelah zuhur. 1 lembar, 1 lembar. Begitu juga seterusnya. Maka nanti sebelum sholat asar, usahakan baca lagi 1 lembar. Ya, baca lagi 1 lembar sebelum asar. 5 menit lagi sisihkan. Ya, bersiap-siap untuk menunggu masuknya waktu sholat asar, baca 1 lembar lagi. 5 menit lagi. Dapat udah 5 lembar tuh. Kemudian setelah asar, ya, setelah melaksanakan sholat asar, baca lagi 1 lembar, 5 menit lagi. Udah dapat 6 lembar. Ya, mudah sekali kan? Ya, untuk hatam nih. Kemudian berikutnya sebelum maghrib, sambil menunggu waktu berbuka puasa, sambil menunggu dikumandangkannya azan maghrib, maka usahakan sisihkan lagi waktu 5 menit. Ya, baca lagi 1 lembar. Dapat 7 lembar dah tuh. Ya. Begitupun setelah berbuka puasa, baca lagi 1 lembar setelah sholat maghrib. 5 menit lagi. Ya, udah dapat berapa? Dapat 8 tuh. Ya, udah dapat 8. Begitu juga seterusnya. Sambil menunggu masuknya waktu isya. Ya, sambil menunggu azan dikumandangkan waktu isya untuk melaksanakan sholat isya dan tarawih. Maka sisihkan lagi waktu 5 menit. Udah dapat 9 lembar. 9 lembar sudah dapat tuh. Kemudian setelah melaksanakan sholat isya atau setelah melaksanakan sholat tarawih, baca lagi 1 lembar. Dapat dah tuh 1 juz. Ya, gampang sekali. Ya, 5 menit, 5 menit, 5 menit saja. 1 lembar bacanya 5 menit. Tapi kalau bacanya agak cepat itu kan nggak sampai 5 menit. Ya, tidak sampai 5 menit 1 lembar itu. Jadi inilah tips mudah. Jadi kalau udah seperti itu 1 hari udah kita dapat 1 juz.
Kemudian di hari berikutnya tinggal diulangi lagi dengan cara tips yang sama seperti itu. Sebelum subuh 1 lembar, setelah subuh 1 lembar. Sebelum zuhur 1 lembar, setelah zuhur 1 lembar. Sebelum asar 1 lembar, setelah asar 1 lembar lagi. Sebelum maghrib 1 lembar, setelah maghrib 1 lembar. Sebelum isya 1 lembar, setelah isya atau setelah tarawih 1 lembar. Udah, dapat kita baca Al-Quran 1 juz dalam sehari. Nah, puasa kita 30 hari umpamanya, hatam tuh 1 kali. Gampang kan? Ya, mudah sekali kalau kita punya target cuman hatam Al-Qur'annya 1 kali dalam 1 bulan. Mudah sekali, tinggal dipraktekkan saja seperti itu. Ya, itu kalau kita punya target cuman hatam Al-Qur'an 1 kali dalam 1 bulan. Bagaimana kalau umpamanya kita tingkatkan target kita, tidak hanya 1 kali. Ya, kita tingkatkan, saya harus punya target dalam bulan Ramadan ini minimal harus hatam Al-Quran 2 kali umpamanya. Caranya sama, tipsnya juga sama, baca Al-Qurannya. Seperti itu pengaturan waktunya agar ketika kita baca Al-Quran tidak terlalu perlu waktu yang panjang. Karena kita juga mungkin disibukkan dengan aktivitas-aktivitas yang lain. Kita harus bekerja dan sebagainya. Maka kita harus tahu mengatur waktunya seperti itu. Nah, kalau bagi yang punya target harus hatam Al-Quran 2 kali umpamanya, maka tinggal ditambah saja. Kalau yang punya target 1 kali hatam dalam 1 bulan, 1 kali hatam, ya, baca Al-Qurannya sebelum subuh, setelah subuh masing-masing 1 lembar. Kemudian kalau yang punya target 2 kali hatam dalam 1 bulan, maka hendaknya baca Al-Qurannya tambah lagi 1 lembar tuh. Ya. Artinya 1 lembar sebelum subuh 1 kali hatam. Maka kalau ingin hatam 2 kali dalam 1 bulan, maka hendaknya sebelum subuh harus baca 2 lembar Al-Qurannya. Baca 2 lembar sebelum subuh. Nanti setelah subuh juga begitu. Baca 2 lembar. Ya, udah otomatis dapat 4 lembar. Begitu juga sebelum zuhur baca lagi 2 lembar. Setelah zuhur baca lagi 2 lembar. Udah dapat berapa? Dapat 8 lembar tuh. Ya, mudah sekali kan dengan cara-cara ini. Nah, kalau 2 lembar, kalau tadinya untuk 1 lembar 5 menit, 2 lembar tuh kita perlu waktu 10 menit. Jadi 10 menit sebelum subuh harus sudah siap kita ngaji. 10 menit setelah subuh harus kita ngaji. Udah dapat 2 lembar. Begitupun juga sebelum asar kita usahakan baca Al-Quran 2 lembar. Setelah asar kita baca lagi Al-Quran 2 lembar. Begitupun sebelum maghrib sambil menunggu dikumandangkan azan maghrib untuk waktu berbuka puasa, menunggu waktu berbuka puasa, baca 2 lembar. Setelah berbuka puasa, setelah maghrib baca lagi 2 lembar. Kemudian begitupun sambil menunggu waktu isya, ya, baca lagi 2 lembar. Setelah isya atau setelah tarawih baca lagi 2 lembar. Maka dengan demikian, ya, dengan cara seperti ini, ya, Anda bisa hatam Al-Quran 2 kali dalam 1 bulan. Ya, mudah sekali caranya. Artinya tidak harus 2 juz, ya, 1 kali duduk. Wah, itu kelamaan baca Al-Qur'annya kalau seperti itu. Sekali duduk harus 1 juz, kelamaan. Tapi dengan cara-cara seperti ini, waktunya dibagi, waktunya diatur. Ketika baca Al-Qur'an, maka Anda akan mudah membaca Al-Qur'an. Maka Anda akan dengan mudah untuk menghatamkan Al-Qur'an di dalam bulan suci Ramadan ini. Begitupun seterusnya. Itu kalau yang ingin hatam 2 kali targetnya. Kalau yang punya target hatam Al-Quran dalam 1 bulan ini 3 kali umpamanya, tinggal ditambah lagi saja. Tambah. Jadi kalau 1 bulan ingin hatam 1 kali, maka sebelum sholat, setelah sholat wajib itu 1 lembar masing-masing. Kalau yang ingin hatam Al-Quran 2 kali dalam bulan suci Ramadan ini, masing-masing sebelum dan sesudah sholat wajib itu 2 lembar. Bagi yang ingin hatam Al-Quran 3 kali dalam 1 bulan, maka harus baca Al-Quran 3 lembar sebelum dan sesudah sholat. Jadi sebelum sholat subuh 3 lembar, setelah sholat subuh 3 lembar. Begitu pun seterusnya. Setelah zuhur
3 lembar, sebelum zuhur 3 lembar. Begitu juga asar, sebelum asar 3 lembar, setelah asar 3 lembar. Sebelum maghrib 3 lembar, setelah maghrib 3 lembar. Sebelum isya 3 lembar, dan juga setelah isya baca lagi 3 lembar. Dengan demikian, maka Anda bisa hatam Al-Quran 3 kali dalam 1 bulan. Enak. Ya, dengan tips ini, dengan mudah kita bisa menghatamkan Al-Quran di dalam bulan suci Ramadan ini. Jadi targetkan sendiri, targetkan masing-masing, targetkan sesuai kemampuan masing-masing. Harus berapa kali hatam. Yang penting jangan sampai kita tidak hatam 1 kali pun di dalam bulan suci Ramadan ini. Minimal 1 kali itu. Ya, hatam Al-Quran. Ya, targetnya seperti itu. Tipsnya, caranya seperti itu. Tips cara mudah menghatamkan Al-Quran di dalam bulan suci Ramadan. Ya, insya Allah Anda akan nantinya istiqomah dengan cara membaca Al-Quran seperti ini. Amin Allahumma amin.